Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Pipit Angelia. Nah, di video kali ini saya masih mau bercerita ya, sharing tentang GERD dan anxiety. Gimana supaya kita benar-benar bisa pulih dan sembuh total dari GERD dan juga anxiety. Nah, ada 3 pola yang saya lakukan sampai akhirnya saya bisa sembuh total. Nah, 3 pola ini apa aja dan bagaimana sih? Nah, terus aja saksikan video aku sampai selesai ya. Oke, kemudian yang kedua itu pola pikir. Nah, ini yang penting. Nah, pola pikir itu biasakan untuk kita itu jangan terlalu pikirnya kemana-mana. Jadi biasakan untuk hidup di saat ini, present ya, di sekarang ini. Jadi supaya kita tidak hidup di masa lalu, artinya pikiran kita tidak ke masa lalu. Kemudian kita juga tidak hidup di masa depan, artinya pikiran kita tidak mengkhawatirkan apa yang nanti akan terjadi atau kemudian akan terjadi, tidak. Tapi kita fokus di saat ini. Saat ini adalah kita katakan kena GERD gitu ya, pengen sembuh. Jadi kita fokusnya adalah menyembuhkan. Bagaimana supaya kita bisa sembuh. Jadi pola pikir ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kesembuhan ya. Pemulihan juga. Kalau kita pola pikirnya nggak benar, kita mungkin akan sembuh tapi kambuh lagi kan sayang, waktunya terbuang untuk memikirkan atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting, nggak memberdayakan. Nah, untuk pikiran ini sendiri biasakan untuk berpikir positif memang sulit ya, tapi kita harus punya fokusnya apa nih yang akan kita lakukan, yang akan kita perbuat. Fokusnya adalah kita harus sembuh, kita harus sehat, kita harus menjadi orang yang lebih baik. Artinya ya kita harus memperhatikan tadi, makan harus teratur, apa yang kita makan kita lihat, kita pikirkan, kita buat. Kemudian lagi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi pikiran itu tidak kemana-mana. Mungkin untuk pikiran ini lebih kepada sisi spiritual ya. Jadi kita perbanyak ibadah, kemudian perbanyak mengingat Allah, supaya kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa menghandle hal-hal yang ada di dalam diri kita. Karena sebenarnya kita kan nggak bisa mengendalikan sesuatu yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Yaitu tergantung kita. Mungkin saat ini kita lagi sakit, tapi fokus kita adalah kesembuhan nih. Bagaimana nih supaya kita bisa sembuh? Supaya nih bagaimana nih kita bisa cepat sembuh? Ya kita harus memikirkan fokus kita adalah untuk kesembuhan, bukan untuk memikirkan penyakit kita. Oke, kita sudah menerima, jadi kita menyadari bahwa saat ini kita lagi sakit, kemudian kita menerima kondisi tersebut dan fokus kita, aku pengen sembuh, jadi fokus kita dialihkan kepada kesembuhan. Nah, kesembuhan dengan cara apa? Jaga pola makan, kemudian jaga pola pikir. Supaya pikiran saya baik terus nih, apa yang harus saya lakukan? Saya harus perbanyak, itu adalah ibadah. Karena kalau pikiran, ranahnya itu adalah ranah spiritual kalau menurut saya. Karena berawal semua itu dari pikiran kita ke perasaan, kemudian merealita. Makanya pergunakan waktu dengan baik. Kalian bisa sholat 5 waktu jangan ditinggal, kemudian sholat sunnah rawatibnya, kemudian sholat duha, kemudian lagi kalian berzikir pagi dan petang, kemudian mungkin kalau fisiknya kuat kalian bisa sholat tahajud atau ibadah-ibadah tambahan lainnya, baca-baca buku yang juga bermanfaat. Jadi jangan sampai pikiran itu memikirkan ke yang lalu dan ke masa depan. Nah, handle bagaimana caranya kalian isi waktu-waktu itu dengan hal positif. Buka, misalnya kita santai, kita nggak ngapa-ngapain, cari buku yang bisa kita memrefresh pikiran kita. Oh ya nih, saatnya aku santai nih, ngapain nih? Oh, aku mau baca buku aja. Jadi kita fokus membaca materi yang ada di buku itu. Dapat ilmunya, kemudian kita bisa praktek ke dalam keseharian kita. Nah, buku-bukunya apa? Nah, buku-bukunya cari juga yang tentunya menginspirasi atau membersihkan pikiran kita atau menyadarkan kita akan supaya kita kembali kepada Allah gitu. Banyak kan buku-buku spiritual bisa. Kalau saya biasanya kemarin itu, kalau saya nih ya, itu bacaannya kemarin saya pakai buku ini. Jadi kalau saya santai, saya nggak ngapa-ngapain, itu saya baca buku ini. Ini Al-Hikam, teman-teman, ini bagus banget bukunya.
Nah, ini isinya benar-benar apa ya? Kita benar-benar menyadarkan kita akan hakikat kehidupan kita. Siapa kita, mau kemana kita ini apa gitu. Tugas kita apa. Nah, kemudian kalau untuk berpikir masa depan boleh gitu ya, tapi jangan diisi dengan kekhawatiran, tapi diisi dengan semangat, motivasi gitu. Nih, bukunya saya pakai ini kalau untuk hal-hal yang saat ini saya lagi energinya nggak bagus gitu ya, saya baca buku ini. Jadi ke depan fokus saya itu adalah saya harus ini, jadi pikirannya selalu diusahakan untuk positif ya. Jadi nggak ada pikiran negatif. Kalau ada pikiran negatif ya kita baca zikir atau baca buku atau buka video nih, video-video banyak kan ya di YouTube, video-video terutama untuk ilmu pengembangan diri ya, self development itu lebih baik itu yang kita konsumsi daripada kita pusing-pusing atau khawatir memikirkan hal-hal yang di masa depan yang belum terjadi, atau memikirkan yang kemarin-kemarin masa lalu nih. Untuk apa? Kan sudah berlalu. Sekarang kita hidup hari ini ya, fokusnya kita hari ini, dan perbanyak bersyukur. Jadi setiap bangun pagi, sejak kita membuka mata itu kita ini masih bisa buka mata itu sudah syukur, alhamdulillah. Coba bayangkan mata kita nggak bisa dibuka gitu ya, itu berapa kita biayanya untuk mengobati supaya mata kita normal lagi itu. Kemudian kalau dalam keseharian itu kita kok rasa gelisah, rasa nggak nyaman, rasa nggak tenang, berarti kita tuh kurang bersyukur. Nah, kalau kita kurang bersyukur berarti istighfar. Jadi hanya ada dua boleh diisi hari itu. Kalau tidak bersyukur berarti istighfar. Kalau hari itu kita merasa nggak nyaman, nggak enak, sedih, atau rasa sakit yang kita rasakan itu justru membuat kita khawatir, cemas, itu kita istighfar. Berarti ya anggap aja itu dosa-dosa kita yang merealita ya, yang kelihatan gitu. Jadi kita istighfar. Jadi hari itu hanya boleh diisi dua, menanamkan di mindset kita. Kalau tidak bisa bersyukur hari itu, berarti kita harus beristighfar. Insya Allah hati kita tenang dan kita benar-benar present ya, hidup di hari ini, di saat ini. Nah, supaya pola pikir kita juga sehat. Akhirnya kita positif dan kita fokus kepada tujuan kita apa nih. Tujuannya sembuh ya, kita fokus pada kesembuhan. Sehingga ikhtiarnya adalah gerakannya atau ikhtiarnya adalah ikhtiar menuju ke sana, menuju kepada kesembuhan. Yaitu tentang pola pikir. Nah teman-teman, itu aja dulu sharing di video aku kali ini. Mudah-mudahan saya doakan semua teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, normal, dan terus semangat dalam menjalani hidup. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.